sebenarnya orang itu harus memahami begini. Banyak ayat menceritakan di ciri-ciri orang yang nanti akan dimasukkan dalam surga adalah orang yang selalu berbuat baik, beriman dan mengerjakan amal soleh. Kan gitu ya. Nah, di situ itu kan banyak itu beriman, mengerjakan amal soleh. Ada yang beriman dan bertakwa, ada yang beriman, sholat. Banyaklah, tapi berbuat baik itu jelas. Nah, berbuat baik sendiri itu pun sebenarnya kompleks. Berbuat baik itu kan kompleks. Banyak. Nah, iman kepada Allah Ta'ala itu sendiri juga satu, itu ibadah, benar-benar. Makanya kalau kita beriman, orang beriman itu tahu ada malaikat raqib, ada atid. Di sini kita tahu bahwa ini yang akan mencatat kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kalau kita tahu ada atid, di situ yang kita takutkan adalah jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu yang Allah tidak ridho. Kan seperti itu, sehingga mau begini langsung saya takut. Takut kepada atid bukan takutnya kepada atid, memang takutnya kepada Allah, karena memang itu adalah iman kepada malaikat. Orang muslim banyak yang mengaku iman kepada malaikat tapi dia tidak paham. Ketidakpahamannya seperti itu. Dia sholat, dia berjuang di jamaah, boleh. Kalau saya jawab boleh, tetapi kenapa akhlaknya begitu? Nah, karena tidak paham. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu belum difahami beneran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gak ngerti. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang itu sudah berpikir kalau dia sholat, dia merasa dirinya baik. Itu kan merasa. Lah yang menilai itu kan bukan dia. Ada orang. Kalau orang lain aja menilai dia itu masih arogan, masih sombong, masih ujub umpamanya. Itu baru orang. Gimana kalau malaikat atid? Yang detail. Yang detail. Yang detik per detik. Iya, makanya di sini orang muslim harusnya paham. Kita ini harus paham. Sholat itu urusan kita kepada Allah Ta'ala. Mau jamaah, alhamdulillah. Enggak, monggo, kan gitu. Yang jelas pada saat kita itu sholat harus belajar dari menjadikan seorang yang baik-baik itu global, banyak sekali. Baik kepada orang tua itu bagaimana? Dari mulai hormat pada orang tua, kemudian orang tua ngomong kita tidak bicara, kemudian orang tua salah kita tidak menyalahkan, itu baru ke orang tua. Belum lagi nanti baik kepada istri bagaimana, baik kepada suami bagaimana, itu kan detail. Kalau dia itu sholat berjamaah terus-menerus tapi dia tidak menafkahi istrinya, lah. Nah itu. Kan nanti ngomong, lah kan namanya yang memberikan rezeki kan Allah lah. Saya belum dikasih rezeki, lah kan malas kamu. Lah kalau malas mau gimana? Allah itu menginginkan rajin. Ya sholat, ya beribadah kepada Allah Ta'ala, ya bekerja, ya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam pekerjaan nanti dia akan bertemu dengan ujian-ujian macam-macam. Ada ujian yang mendapatkan rezeki tiap bulan. Ada ujian yang pensiun, nggak dapat voucher, nggak dapat bonus lebaran juga nggak dapat, yang lain-lain nggak dapat. Ada yang seperti itu. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, ada. Nah pada saat itu ngeluh nggak sebenarnya? Loh iya kan? Artinya bagaimana ketika sholat ini menjadikan manusia itu punya pengendalian diri yang bagus ya Pak Ustadz ya, terhadap hal-hal yang ujian-ujian yang datang kepada dirinya. Karena bisa juga kalau misalkan tadi berbicara dengan doa aja ketika dikabulkan itu menjadi ujian, apakah orang ini akan merasa bahwa imannya bagus? Mungkin dengan sholat ketika dia punya majelis merasa bahwa saya dan anggota majelis saya yang paling baik, yang paling betul gitu kan ya. Dengan datangnya dia, kemudian dia merasa bahwa kembali lagi, wah imam udah oke nih, udah rajin nih. Bisa jadi seperti itu. Dia kan baru rajin aja. Kan ujiannya kan nggak hari itu. Benar. Hari itu ujian saya hari ini, besok akan nggak ngerti kamu. Kecuali kalau dia besok mati lah, terserah ya. Tapi kan beda, orang mati itu tetap nanti ada jurusan lagi. Kenapa orang itu bisa mati? Ada lagi tuh Pak Ustadz ya? Ada lagi ayatnya. Tapi kalau kembali kedua nih Pak Ustadz ya, Pak Ustadz sering ngajarin nih bahwa ketika kita berdoa, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Banyak mohon ampun, kemudian
bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan. Benar. Tapi ada juga Pak Ustadz yang memberikan statement seperti ini. Oh, kenapa nggak minta aja? Lebih minta, ya boleh minta harta, boleh minta kebahagiaan dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak minta, itu jatuhnya sombong loh. Padahal kan Allah sudah menyuruh kita untuk meminta. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Banyak meminta dengan banyak mohon ampun, karena mesti banyak meminta supaya kan Allah sudah memberikan sarananya itu doa. Kenapa nggak banyak minta aja? Itu gimana? Iya, berarti dia baca Qur'annya kurang, sama belajar hadisnya juga kurang. Kalau dia hanya meminta duniawi, saya balik. Nah, itu kan nafsumu yang kamu inginkan. Kenapa kamu punya tameng atau perisai? Kalau nggak minta itu dikatakan sombong? Bukan. Mohon ampun itu juga meminta sebenarnya. Ampun, mohon diampuni, sama-sama meminta nih, sama bersyukur pun juga sama, itu meminta juga. Lah kenapa kok bisa meminta? Lah kan jelas, la in syakartum la azidanakum. Lah kan begitu, bersyukur atas semua nikmat nanti akan diberi nikmat berikutnya oleh Allah Ta'ala. Kan jelas, bersyukur aja udah cukup, nanti Allah akan memberi. Kan tahu kalau Allah mau memberi, cukup aja bersyukur. Bersyukur aja Pak Ustaz. Nah kan bagaimana coba? Suruh minta apa? Kalau dia bilang minta nanti katakan sombong. Lah kamu itu mengatakan kalau kita sombong itu kan kamu, kalau saya tetap enggak. Karena kamu yang kamu minta itu pasti dunia. Orang yang berkata seperti itu pasti dia konotasinya dunia. Jarang yang akhirat. Yang akhirat itu tahu kok. Banyak para ustadz, para ulama itu secara teori paham. Kerjakan akhiratmu, dunia akan mengikuti. Tahu. Tapi kenyataan kalau dia minta, dunianya malahan. Spesifik banget. Lah iya. Nah itu nanti kalau nggak minta dikatakan kita sombong. Lah kamu belajarnya gimana? Minta aja, mohon ampun aja, udah jelas kok. Kita itu tahu kalau Allah itu maha memberi rezeki, maha memberi rezeki. Allah yang maha mengatur rezeki manusia masing-masing. Kenapa nggak serahin aja sama Allah Ta'ala? Kenapa harus minta ampun? Dengan minta ampun nanti Allah akan memberikan rezeki, Ustaz. Gimana? Diulang lagi. Kenapa dengan kita beristighfar, artinya kita beristighfar itu kan adalah bagian dari permintaan. Dengan beristighfar aja nanti Allah akan atur semua, akan Allah kasih semua. Kenapa dengan beristighfar aja Allah bisa kasih semua untuk kita gitu? Sebenarnya bukan kasih semua untuk kita, tapi Allah akan memberikan petunjuk bagaimana kita mendapatkan rizki. Jadi pada saat seseorang itu mohon ampun dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya Allah dosa-dosa itu kan mulai dikurangi. Nah, dengan mulai dikurangi, yang mulai muncul itu kan amal-amal solehnya, kalau memang itu ada, kan gitu ya. Dengan munculnya amal soleh, mencoba Allah itu memberikan salah satunya doanya dia itu dikabulkan. Allah itu tidak melihat doanya dia, tapi Allah itu mau menguji dari doanya dia. Dia akan meminta mobil, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak melihat doanya dia atau amal soleh, enggak, tapi Allah mau melihat aja setelah dikasih dia mau apa. Setelah dikasih mobil nggak taunya ujub, riak, sombong lah, ya tunggu aja nanti kan selesai sendiri. Bagaimana cara Allah melihat itu? Banyak sekali. Satu pertanyaan lagi Pak Ustaz. Ya. Ada orang berdoa, ada orang tidak berdoa. Yang berdoa Allah beri, yang tidak berdoa pun Allah beri. Kemudian apa bedanya? Kan sudah jelas bedanya, dia berdoa, yang satu tidak. Yang sama Allah sama-sama beri. Iya. Jadi ketika Allah memberikan kepada yang tidak berdoa, nggak usah berdoa juga dikasih. Oke. Kalau tidak berdoa dikasih, kalau dia imannya kurang, selesai nanti dia. Ketika dia dikasih tapi imannya kurang, pada waktu dia ngomong nanti Allah akan memberi, tapi imannya dia kurang, dia akan selesai hidupnya. Selesai itu maksudnya ya dia nggak akan banyak berhasil. Kalau dia muslim loh ya. Iya, kalau dia muslim nih, untuk orang muslim. Tapi yang satu dia berdoa dikasih. Dua-duanya ini sama ujian. Sama yang ketiga dia berdoa, dia imannya bagus di hadapan Allah, dia amal solehnya juga bagus di hadapan Allah, tapi belum dikasih. Sama tiga-tiganya ini ujian semua. Yang dua diuji dengan diberi, yang satu diuji dengan belum diberi.
Pada saat dia belum diberi, 1 bulan dia doa mirip, 1 tahun dia berdoa mirip, 10 tahun dia berdoa mirip, tapi belum dikasih sama Allah, hatinya kemana dia? Tetap pada Allah Ta'ala, lulus dia insya Allah pasti nanti suatu Ta'ala. Nah, ketika pun dia tidak berdoa tapi diberi, jangan sampai jadi kesombongan bahwa doa yang dikasih, gimana kalau doa? Ya gitu maksudnya. Karena orang yang iman dan amal solehnya itu kuat, yang tadi ini, dia tahu Allah itu maha tahu kapan Allah itu mau memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Dan tidak meleset. Banyak kok orang-orang itu bilang bahwa Allah itu memberi rezeki itu tidak meleset, tidak salah orang. Ya memang benar. Ya memang benar. Terus dengan bacaan ini rezeki itu langsung cepat datangnya. Enggak. Allah tidak tergoda dengan bacaan-bacaan seperti itu. Karena memang sudah Allah aja mau kasih. Karena Allah aja mau kasih. Sebenarnya ini ujian. Makanya yang kita tahu yang satu Islam, dia berdoa diberi. Yang kedua Islam, dia tidak berdoa diberi. Yang ketiga imannya bagus, amal solehnya bagus, tidak diberi. Ketiga ini menggaji penguji, menjadi penguji siapa? Penguji kita. Kita ini loh yang tahu, itu ya diuji juga. Karena kita ini banyak yang berdoa itu hanya untuk harta, padahal sebenarnya kesehatan juga sebenarnya rezeki yang luar biasa ya Pak. Nah, sekarang kalau momennya kita mau tahu, kesehatan itu kan bisa aja pada saat dia itu kesehatan itu diberi, itu kan pemberian yang orang tidak pernah disangka-sangka. Orang itu banyak tahu Allah memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Satu kesehatan itu aja. Itu aja nggak pernah disyukuri. Disyukuri itu seminggu sekali kalau pas sholat Jumat. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Satu itu aja, amin kalau mau ingat. Nah kalau khotibnya itu ngomong dia sendiri kiang kiung, itu aja udah nggak masuk. Mana bisa? Itu yang rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu nggak pernah disyukuri kok setiap hari. Setiap hari.